Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jari Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 26 ya. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna. Maqalah yang ke-23. Dah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna. Dan maqalah yang ke-23. An Abdillah ibn Mubarak radhiyallahu anhu. Diriwayatkan, diceritakan dari Abdullah bin Mubarak. Annahu qala, sesungguhnya Abdullah bin Mubarak berkata, inna rajulan, ada seseorang hakiman yang ahli hikmah. Hakiman itu wa huwa may ya'riful umur. Man wa huwa ialah dia itu man seseorang ya'rifu yang mengetahui al-umura macam-macam urusan. Hakim jamaknya hukama, orang-orang ahli hikmah yang banyak mengetahui berbagai macam hal. Apa yang dikatakan Abdullah bin Mubarak mengutip dari ucapan para ahli hikmah. Jamaah mengumpulkan al-ahadisa, banyak hadis. Kalau satu hadis itu hadis, kalau banyak ahadis. Fakhtaro minha, maka al-hikmah itu memilih dari hadis-hadis itu ay al-ahadis al-majmu'ah, hadis yang dikumpulkan, arba'ina alfan, 40.000 minal ahadisil muntaqati, dari beberapa hadis yang dipilih atau terpilih. Sumahtaro minha ay al-arba'ina alfan, kemudian memilih lagi dari 40.000, dari 40.000 itu arba'atu alafin, 4.000 minal ahadisil musaffati, dari hadis-hadis yang bersih. Sumahtaro minha ay al-arba'ata alafin, kemudian memilih dari 4.000 itu arba'ami'atin, 400 minal ahadis al-mustakhrajati, dari hadis-hadis yang dipilih, yang ditakhrij. Sumahtaro minha,
al-arba'ami'ah, kemudian memilih dari 400 itu arba'ina hadisan mubajjalan, 40 hadis yang agung. Sumahtaro minha ay al-arba'in, kemudian memilih dari 40 itu arba'a kalimatin, 4 kalimat. Ada seorang ahli hikmah mengumpulkan 40.000 hadis. Dari 40.000 itu kemudian disaring jadi 4.000. Dari 4.000 itu kemudian disaring lagi jadi 400. Dari 400 itu disaring lagi jadi 40. Dari 40 itu dipilih 4 saja. Dari 40.000 sampai ke kita 4. Kayak sholat 50 waktu, seandainya dulu jadi itu 50 waktu, nggak sempet ngopi ya. Iya. Main catur baru jalan 2 biji udah adzan lagi. Belum 1 kali skak adzan lagi. Untung ada Nabi Musa yang minta untuk niku. Nah ini Abdullah bin Mubarak juga mengutip, ada seorang ahli hikmah itu yang ngumpulin hadis dari 40.000, dipilih sampai dipilih cuma tinggal 4 saja. Ai arba'a jumalin, artinya 4 jumlah min ahadisil mustakhlasati, dari hadis-hadis yang bersih. Ihdahunna, salah satu dari 4 itu, la tasiqanna bi imra'atin. La tasiqanna itu kalau makna Jawa ojo ngebot-ngeboti, jangan terlalu memberatkan. Apa yang jangan terlalu diberatkan itu bi imra'atin, urusan perempuan. Berarti kalau yang ngaji ini perempuan, jangan memberatkan urusan laki-laki. Nah iya kan, karena kita yang ngaji ini laki-laki semua, yo jangan terlalu memberatkan masalah urusan perempuan. Gampangnya urusan perempuan jangan diambil pusing. Ya wes ngalir apa adanya. Ya kalau ada duit diajak jalan-jalan, makan. Kalau nggak ada ya wes nyari-nyari kelor apa di sayur. Nyari buah sepanjang jalan, nggak usah ngebot-ngeboti gara-gara perempuan. Ini banyak orang yang sampai terjerumus dalam maksiat yo gara-gara perempuan. Ada laki-laki jujur, ya, kerja amanah, gara-gara dikomporin sama bininya, Mas itu kayaknya kerjanya santai aja, gelangnya sampai kesikut, Mas mosok saya cuma gelang karet. Mas mosok sih nggak bisa nyamber tembaga di gudang kan bisa, Mas. Ya kan gara-gara perempuan ya. Iya, awalnya laki-laki itu jujur, baik. Konon katanya maling kondang itu aslinya kan baik ya. Tapi karena dikompor-komporin sama istrinya. Bang, Mama lu udah kayak gitu, masa bang udah tinggalin aja sih bang. Maling kondang kan konon katanya gitu ya. Terus sahabat yang siapa yang meninggalnya susah itu, yang gara-gara mamaknya? Oh iya, yang babi bakar ya. Alqomah, enggak Alqomah ya. Alqomah kalau Sa'labah itu kan yang dulunya kere jadi kaya itu. Sure apa sure? Bukan. Alqomah itu ibadahnya tekun. Kebetulan punya istri yang kurang baik, ngompor-ngomporin. Nah, punya duit mau dikirimin ke emak mulu. Buat kita aja kurang mas. Emak mau biarin di kampung lah. Kampung mah gampang, daun-daun singkong banyak. Akhirnya emaknya dicuekin gara-gara perempuan. La tasiqanna, jangan memberat-beratkan. Oh gitu ya Indonesianya ya.
Bi imra'atin urusan istri. Lah kalau ini yang ngaji istri ya jangan terlalu diambil pusing urusan suami. Aila tatma'inna ilaiha. Tetapi juga jangan merasa aman dengan istri. Wala ta'minha, dan yo jangan terlalu apa itu ya? Ta'minha itu pasrah bongkoan, Indonesianya apa? Takut istri. Pokoknya pasrah bongkoan sama istri, punya duit berapapun nyoh, mak, wis nyoh. Lah duit kalau udah dipegang istri itu keluarnya susah ya. Perlu bikin proposal kalau perlu ya. Pak Iman. Iya kalau punya duit ya disimpen buat beli rokok lah. Lah kalau dikasih istri semua yang mau beli rokok kita bikin proposal. La ta'minha, itu jangan pasrah bongkoan. Apa ya pasrah bongkoan Indonesianya itu ya? Wes jangan menyerahkan semua urusan ke perempuan gitu. Yes, perempuan itu dikasih tugas sesuai dengan porsinya aja. Kalau semua perempuan lah, ya kasihan juga ya. Ya kita laki-laki. Bahkan kalau kita baca Barzanji dulu yang bagian akhir, itu kadang kita laki-laki malah kena omelan dari cerita itu. Rasulullah itu yang wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Cuman di Barzanji kalau kita kan bacanya enggak pernah nyampe situ. Itu kan bercerita tentang Rasulullah di keluarganya terhadap perilakunya terhadap istrinya. Beliau itu yaksifu naklahu wa yanqamu saubahu. Beliau itu kemana-mana pulang pergi menyiapkan keperluannya sendiri, sampai ibaratnya beresin sendal, beresin baju sendiri, bikin kopi. Kalau dulu ya membulakan kopi lah ya. Yes, pokoknya makan minum. Asal beliau itu sempat nggak nyuruh istri. Kalau kita kan enaknya nunjuk-nunjuk ya. Mak, kopi. Mak, rokok. Ntar kalau istrinya kopa kopi, rokok, rokok, mana duitnya? Mana duitnya? Kopa kopi, rokok. Wala ta'minha, dan jangan pasrah bongkoan ala kulli halin dalam setiap urusan pekerjaan. Yo sesuaikan porsinya. Loh, kalau kita ngaji fikih, nanti kalau ngaji kita Kasyifatus Saja kok sampai bab masalah hak dan kewajiban suami istri. Di situ malah kita itu kaum laki-laki sebetulnya banyak menyalahi tugas. Nyuci, menyiapkan makanan itu sebetulnya tugas suami. Kalau lagi ada di situ jangan kasih tahu Pak. Lah, yang ini kan ngajari laki-laki makanya. Tapi wong mic-nya ini kedengaran dari rumah masalahnya. Agak dijauhin mic-nya ya. Aslinya kalau kita ngaji fikih, semua tugas di rumah itu adalah kewajiban suami. Cuma kan ada cumanya Pak Ji. Cuma istri wajib patuh sama suami. Nyuci aslinya tugas laki. Cuma wong istri wajib patuh sama suami. Mak, baju bapak mau kerja kotor nih. Lah iya, aslinya itu tugas laki-laki aslinya. Cuma karena istri wajib patuh sama suami, mak lapar nih belum makan. Nah, terus kemudian istri masak. Mulut kecut nih mak habis makan gak ada rokok lah.
Aslinya itu tugas suami aslinya. Cuma karena udah ada kesepakatan tanpa tertulis, kayaknya itu suami cuma tugas nyari duit, istri nyiapin di rumah. Itu kan kesepakatan nggak tertulis kan ya? Apakah kita dulu waktu nikah ada perjanjian? Tugas saya ini enggak toh ya. Nah itu kesepakatan nggak tertulis. Kalau melihat aslinya itu tugas suami. Cuma ya tadi karena istri pengen bakti sama suami, akhirnya istri yo nyuci, yo masak, lagi gitu. Aman. Pak Ji. Ya ntar nyampe rumah, Pak tadi kata-katanya tugas masak tugas suami. Iya, aslinya tugas suami. Cuman kan istri harus patuh sama suami. Tapi istri kan wajib patuh sama suami. Lah kalau suami lapar, mosok istri gak mau masakin. Suatu saat nanti kalau kita panjang umur ngaji yang berzanji itu, di berzanji itu ada Rasulullah itu kalau sehari-hari asal beliau bisa kerjain sendiri ya, nyuci baju sendiri, nyiapin sepatu, sendal, makan, disiapin sendiri, maksudnya dikerjain sendiri itu. Cuma yaitu karena istri itu wajib patuh sama suami, melihat suami repot mosok diem aja sih, nah kan gitu ya. Akhirnya ya bagi-bagi tugas tadi, walaupun itu kesepakatan yang tak tertulis. Ya kecuali kalau dulu waktu sebelum nikah ada deal-dealan ya, ini tugas suami, ini tugas istri, tanda tangan. Waktu nikah kan cuman saya suami Syihabuddin bin siapa gitu kan, mengucapkan sigot taklik kalau selama ini nenek maka jatuhlah talak 1 kalau istri saya berkeberatan mengajukan ke pengadilan dengan membayar iwat sebesar Rp10.000. Loh saya apa loh sering denger kok. Oh, hampir setiap 1 minggu ada deh. Makanya sering denger. Cuman dulu saya waktu nikah suruh baca itu saya nggak mau. Kalau saya nggak apa orang 3 kali. Lah kalau saya ngucapin sekalipun malah belum pernah saya. Yang secara langsung saya belum pernah. Waktu saya nikah saya juru baca, saya nggak mau. Pak, ini sama saja jebakan Batman, saya bilang begitu. Saya suruh baca nggak mau. Pada baca dulu ya. Ya nggak apa-apa. Itu sebagai sumpah seorang suami. Si Tegal, Syihabuddin dulu lama Lampung ya. Lampung, Syihabuddin suami kerek. Mana tadi? Bala Buddha balik bagi swajib selayaknya lirrojuli bagi seorang suami, seorang laki-laki minal ghirati ada semangat giroh. Giroh itu kalau di kita dibahasakan malah gairah. Aslinya bahasa Arab itu gairah itu giroh. Ai karahata syirkatil ghairi fi haqqihi. Hendaknya ya suami itu punya semangat untuk bagi-bagi tugas. Walaupun tidak tertulis. Itu yang pertama. Yang disarikan dari hadis yang puluhan ribu tinggal 4 biji. Poin yang pertama adalah tentang istri. Jangan terlalu banget dalam urusan perempuan. Wasaniyatu yang kedua, la taltarinna bil mal. Taltarinna, jangan terperdaya, tertipu. Bil mali dengan harta. Ai artinya la tadhunnal amana,
jangan menyangka aman minal halaki, dari kerusakan, dari kehancuran, bisa babil mali, disebabkan karena harta. Falam tahfad, harta itu tidak bisa menjaga al-umur, semua hal. Wala takun, dan jangan engkau menjadi mahdu'an, tertipu, bikasrotil mali, dengan banyaknya harta. Poin yang kedua, kita jangan tertipu dengan harta, menyangka kalau kita banyak duit semua urusan selesai. Kita hanya bisa membeli spring bed mahal, tapi kita nggak bisa beli tidur nyenyak. Loh, saya pernah ketemu. Iya, saya pernah ketemu. Malam-malam saya pulang beli nasi goreng. Saya ketemu dengan orang itu, saya tahu dia kaya raya, banyak duit. Malam-malam keluar cuma pakai kaos, pakai sarung. Saya tanya, Pak Haji, belum tidur? Tahu nih Pak Ustadz nggak bisa tidur. Lah saya beli nasi goreng, depannya itu kan pangkalan becak. Di becak itu 2 orang tidur celentang di becak, ngorok. Saya bilang, Pak Haji, itu Mang Kumis itu tidurnya di becak gitu kok bisa dengkur ngorok. Iya, nikmatnya itu. Saya padahal spring bed harga sekian, AC yang ini, ada pengharum ini, kok nggak bisa tidur. Itu duit bisa membeli spring bed mahal, tapi nggak bisa beli tidur nyenyak. Padahal yang enak itu aslinya spring bednya apa tidurnya sih? Kalau tidur nyenyak itu sambil duduk begini dengerin khotbah Jumat malah enak loh. Pak Satam ya? Oh iya, terus keliling gatok ngapa nyekekin botol galon. Galon dicekekin mulu capek. Lah begitu Jumatan nyender, itu tidur walaupun mungkin cuma 5 menit, enak ya. Lo kadang Jumatan itu tidur kayaknya enak, begitu pulang nyampe rumah nyalain AC di kamar malah nggak bisa tidur. Sebenarnya yang mahal itu tidurnya apa spring bednya ya? Ya sebuah lah, tinggal kita. Lah jangan kita terwala tautarin nabil mal, jangan kita terperdaya dengan banyaknya harta. Bahkan saya pernah dengar ucapan dari Habib Umar Muthohar Semarang. Beliau bilang begini, pager mangkok itu lebih sakti daripada pager tembok. Ngerti orang karpe? Pager mangkok lebih sakti, lebih kuat daripada pager tembok. Ini makalah dari Habib Umar Muthohar Semarang. Lama-lama saya dengerin apa itu maksudnya. Maksudnya pager mangkok, kalau kita punya makanan taruh di mangkok, bagi-bagi ke tetangga. Itu jauh lebih sakti daripada rumah kita pagerin tembok yang tinggi. Orang yang pelit dengan tetangga kok rumahnya dicongkel maling, kita yang lihat, malah kalau perlu malingnya dibantuin. Habisin Pak, habisin. Kalau nggak ada linggis bisa pinjemin deh. Ada linggis nggak? Kalau nggak ada tuh di rumah ada. Tapi kalau pager mangkok, orang yang loman itu apa Indonesianya itu? Nah, suka bagi-bagi loh. Lah ada yang mau macam-macam di rumah kita, orang yang sering kita bagi pasti, siapa kamu? Mau ngapain? Makanya kata Habib Umar Muthohar, pager mangkok lebih kuat daripada pager tembok. Bisa jadi orang yang rumahnya pagernya tinggi-tinggi itu sakit sampai mati, gak ada yang tahu. Tapi kalau orang yang sering keluar, sering bagi-bagi, ya, 2 hari aja, jangankan 2 hari, sehari aja nggak kelihatan. Itu kemana ya? Tanyain, paling nggak didoain. Ya Allah, orang baik sakit. Mana? Galon udah kosong, nggak ada ngisi.
Ayo, segalanya butuh duit, tapi duit ya tidak bisa menyelesaikan segalanya. Ya, segalanya butuh duit. Duit nggak dibawa mati, tapi nggak punya duit rasanya. Rasanya setengah mati. Memang duit nggak dibawa mati, tapi kalau nggak punya duit setengah mati. Semalam saya bikin status kopi, saya foto. Pura-pura bikin kopi biar kayak nyari inspirasi, padahal perlu bersetoran. Yang komen banyak. Lah iya, pura-pura bikin kopi biar dikira nyari inspirasi. Ternyata diuber-uber setoran. Wes, buh lah. Wala takun mahdu'an bi kasratil mal, jangan kita tertipu dengan banyaknya harta. Kalau di Al-Qur'an kan wailul likulli humazatil, hafal enggak? Ayo coba dibaca, lanjutin. Ayo, betul. Tile junior. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malam wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang banyak duit itu yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu, ia mengira annama lahu, bahwa sesungguhnya hartanya itu akhladah, bisa mengekalkannya. Dikirainnya kalau banyak duit Israel bisa disawer, raiso. Justru malah kalau yang banyak duit itu cepat mati. Mending yang nggak punya duit malah awet urip gitu. Karena Allah seneng ngelihatnya, ya Allah orang kepuntang panting kayak gitu. Lo pontang pantingnya itu ibadah loh, jangan dikira emang apa. Lo kalau orang banyak duit itu malah orang kok nggak ada seninya gini, lah matiin aja dah. Wasali satu dan ya salah. Balla ala kulli halin, dalam setiap pekerjaan urusan. Bahwa setiap urusan itu kadang yo nyelesainya pakai duit, tapi yo tidak semua urusan bisa diselesaikan dengan duit. Balla Buddha, bahkan la Buddha seharusnya minal ihtiyati, juga hati-hati ketika lagi banyak duit. Hati-hati, wong dalam sekejap Allah bisa ngambil. Kalau Allah mau nggak pakai hitungan jam, dalam hitungan menit atau bahkan detik duit bisa ludes dalam sekejap kalau Allah mau. Nah habis, kan banyak kasusnya ya, tiba-tiba ruko kebakaran. Maka untuk hati-hati wa min tazakkuril akhirah, ya dengan duitnya itu kalau bisa untuk mengingat akhirat. Yo punya rezeki yo di musola bangun nyumbang, malam Jumat, malam Minggu ada pengajian yo bawa makanan. Nah itu kan dalam rangka duitnya untuk ngati-ngati biar ingat akhirat. Wasali satu, dan yang ketiga, la tahmil, jangan, atau la tuhammil. La tahmil atau la tuhammil sama saja, bacanya boleh seperti itu. Jangan membebankan atau jangan membebani ma'idataka, perutmu, mala tutikuhu, yang tidak kuat ditampung oleh perut. Perut itu jangan diisi berlebihan. Mentang-mentang enak nambah, giliran ada dan belum tanggung tinggal dikit.
Teman-temannya udah berdiri, dia kenapa nggak berdiri? Berat. Poin yang ketiga, jangan membebani perut dengan yang tidak kuat ditampung oleh perut. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'in, aslinya setiap penyakit itu al-baradata, berawal dari barodah. Barodah itu aslinya, itu artinya banyakan makan. Banyak makan. Makanan yang satu belum digiling, isi lagi. Yang belum digiling lagi, isi lagi. Belum digiling, isi lagi. Pokoknya gilingan di perutnya itu nggak sempet untuk istirahat. Diisi. Pagi jam 6 nasi uduk, jam 9 lontong sayur, jam 11 makan nasi, jam 12 ngemil bakso. Terus oh yang nasi uduk pagi aja belum digiling, diisi lagi, diisi lagi. Rawahu ad-Daruqutni, riwayatkan dari Daruqutni an Anas, dari sahabat Anas, wa Ibnu Sunni dan Ibnu Sunni, wa Abu Nuaim dan Abu Nuaim, an Ali dari sahabat Ali, wa an Ibnu Sa'id dari Ibnu Sa'id, wa an Zuhri dan dari Az-Zuhri. Ai artinya aslu kulli da'in, asal dari segala penyakit, muta'alliqun yang berhubungan bil ma'iddati dengan perut, at-tuhmatu, tuhmah. Tuhmah itu perut dijejelin, diisi mulut. Makanya kalau ada orang sakit berobat ke dokter, itu biasanya dokter bilang, Bapak kurangi makan ini ya, kurangi makan ini ya, kurangi makan ini ya, suruh ngurangi makan. Kalau orang dulu, kalau penyakitan suruh makan yang banyak, karena dulu itu orang penyakitan karena kurang makan. Kalau sekarang orang penyakitan karena banyak makan. Bocah-bocah itu dulu nangis minta makan, sekarang bocah nangis disuruh. Iya kan? Bocah umur 3 tahun, 4 tahun, seumuran anaknya Pak Satam yang kecil. Kalau dulu, zaman kita dulu, nangis itu minta makan. Nasi udah matang belum, Ma? Dikasih tajin. Kalau sekarang bocah nangis itu disuruh makan. Nah, makanya kalau orang dulu penyakitan gara-gara kurang makan, sampai apa dulu bulgur, apa Bang? Bulgur ya Bang? Bogol pisang, apa namanya? Apa Bang? Beras jagung. Iya, kalau saya sih diceritain sama orang-orang tua dulu. Orang tua dulu banyak penyakitan karena kurang makan. Sekarang orang penyakitan karena banyak kolesterol, gara-gara ayo asam urat, apa darah tinggi, gara-gara yo makanan semua yo. Lah Rasulullah itu udah hampir 15 abad bilang, 15 abad yang lalu beliau bilang aslu kulli da'in muta'alliqun bil ma'iddati at-tuhmah, bahwa sumber dari segala penyakit yang berkenaan dengan perut itu adalah tuhmah. Tuhmah itu kakean mangan. Tuhmah itu wahia idkhalut ta'am ala ta'am, memasukkan makanan di atas makanan. Artinya makanan yang dulu aja belum sempat digiling, belum diproses, ini udah diisi makanan lagi. Itu yang jadi penyakit. Wa kadza syurbul ma', begitu juga minum air akibat ta'ami setelah makan. Ini yang saya belum bisa, padahal saya udah 2 kali dinasehati. Ini ngambil ucapan Habib Lutfi Pekalongan sama Mbah Abdullah Salam Kacin. Dulu Mbah Abdullah Salam Kacin itu kalau makan, santri-santrinya dibilangin paling enggak paling cepat 10 menit dari habis makan itu baru minum. Dan enggak lama juga saya nonton videonya Habib Lutfi juga begitu. Kalau habis makan, usahakan jangan langsung minum. Entah itu 5 menit, paling tercepat 5-10 menit, kalau bisa setengah jam.
tapi saya belum bisa. Kadang makan belum kelar aja udah minum. Lah apalagi makannya ada pedes-pedes itu pengennya minum. Kata Abdullah dulu Abdullah Salam, walaupun beliau bukan dokter, katanya itu kan apa ya, aja alasannya, pokoknya ada alasan enzim gitu, dia nggak begitu paham. Lah ini ternyata dalam kitabnya ya ada. Wa kadza syurbul ma akibat ta'am, begitu juga kita minum air sehabis makan itu juga bisa jadi penyakit malah. Ya suruh nunggu dulu kalau yang bisa. Nggak bisa daripada seretan mendelak-mendelik ya. Atau bainat ta'amaini, antara dua kali makan. Qabla hadmil awal, sebelum makanan yang pertama itu digiling, hancur. Makanan yang pagi aja belum hancur udah diisi lagi. Wah, bikin penyakit. Warabi'atu, dan yang keempat, la tajma', jangan mengumpulkan minal ilmu ma la yanfa'uka, yang ilmu itu tidak membawa manfaat untukmu, justru malah membawa madharat. Ilmu mungkin manfaat buat orang lain, tapi kalau buat kita nggak manfaat, ya wis lah. Dulu waktu Jakarta kerusuhan tahun berapa ya? 97 ya? 98. Saya kan kelas 2 aliyah. Ya namanya kelas 2 SMA itu kan lagi seneng-senengnya pengen sakti gitu. Nah, ya sama kayak orang-orang pengen sakti juga sih. Nah, kemudian ada salah satu guru nasihati, zaman sekarang nggak usah begitu-begituan. Lagian buat kalau zaman dulu mah kepake, dulu perang lawan penjajah. Lah sekarang mau perang lawan siapa? Akhirnya juga jadi. Pengen dulu belajar kayak orang-orang biar kebal bisa terbang gitu ya. Pak Iman lagi ini langsung pengen. Cuman manfaatnya apa? Qala rajulun li Abi Hurairah. Ada seseorang ngomong kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Saya ingin antu'allimal ilma, mempelajari satu ilmu. Wa akhafu, tapi saya khawatir antudayyahu, kalau tidak bisa memanfaatkan ilmu itu. Saya pengen ngaji tentang ilmu itu, tapi saya takut gak bisa ngamalin. Faqala, maka jawab Abu Hurairah apa? Kafa bitarkika lil ilmi ido'atan, maka engkau meninggalkan belajar itu, itulah termasuk menyia-nyiakan ilmu. Walaupun kan udah beberapa kali pertemuan kita ngaji fikih bahas tayamum. Walaupun sekarang kurang air, tapi yang ternyata masih ada air. Kok kayaknya ilmu itu kok kayak gak ada gunanya. Saya pribadi belum pernah praktek tayamum, itu hanya teori-teori aja. Dulu pernah sakit masih bisa wudu. Lah apakah ilmu tayamum gak usah dipelajari? Dipelajari suatu saat kepake, entah kapan wallahu a'lam, suatu saat. Lah kata Abu Hurairah, termasuk menyia-nyiakan ilmu itu orang yang gak mau belajar ilmu. Kita belajar ini termasuk memanfaatkan ilmu, baru tahap dipelajari. Jangan sampai kayak ucapan orang, Mas, kok nggak ngaji lagi? Dulu rajin, yang kemarin aja belum saya amali, masa ngaji lagi? Yang kemarin aja belum, masih numpuk, belum saya amali, masa ngaji lagi? Kok tambah ruwet? Justru dia berhenti itu yang termasuk menyia-nyiakan ilmu. Kita ngaji kadang belum tentu paham datang cuman yang penting datang ngopi guyu-guyu pulang. Ditanya paham nggak? Boh lah.
Asal datang bikin kopi, guyu ketawa hehehe pulang. Kalau ada gorengan ya makan, kalau enggak ada ya wis ngaplo. Tapi tayamum dia pakai juga Ustaz. Kalau pada pergi haji pakai juga. Iya, suatu saat kepake suatu saat. Waktu Johor datang, tapi kita tayamum. Ya entah kapan, ya ilmu aja suatu saat terpakai, suatu saat. Dulu saya waktu sekolah, jangan ditiru ya masih sekolah, jangan ditiru, bahaya. Pelajaran bahasa Inggris itu hari Kamis setelah istirahat, sementara sekolah itu kalau Jumat libur. Nah, saya termasuk yang kalau bandel berantem nggak berani, bandelnya bolos. Asal jam istirahat hari Kamis, pas saya lempar kan kelas saya di lantai 3. Jatuh ke tukang nasi uduk, bukan nasi uduk, pecel. Tapi tukang pecel udah tahu ini tas saya. Lah, pelajaran bahasa Inggris kan saya paling mumet tuh. Saya pelajari ya nggak pada, apalagi gak dipelajari tambah nggak paham. Iya Mbak. Sampai pas ujian semester, guru bahasa Inggris pas ngawasi saya ditanya, Kang, budaya pesantren saya kalau manggil santrinya kan Kang, kamu di kelas apa? Kelas IPA 2 Pak. Kok saya nggak pernah lihat kamu? Bapak kali yang nggak pernah masuk. Padahal saya emang ketemu bahasa Inggris itu cuma sekali loh. Sekarang baru nyesel. Begitu melihat kadang petunjuknya kan pakai bahasa Inggris, artinya opo ya. Coba dulu saya belajar, pasti bisa. Makanya walaupun dulu waktu sekolah ini, masih sekolah ini, walaupun kayaknya nggak kepake, suatu saat pasti kepake, suatu saat. Coba dulu saya bahasa Inggris mau belajar, mungkin bisa, nggak kayak sekarang lolo. Nah, ya kadang di HP itu kan ada petunjuknya pakai bahasa Inggris, kan bingung kita. Oh, artinya ya bingung. Kayaknya nggak kepake, tapi suatu saat kepake. Itu belajar ilmu begitu. Wa qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan berkatalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, min makaidis syaitan, termasuk dari tipu daya setan itu tarkul amal, meninggalkan satu amalan, khaufan karena merasa takut, min ayyaqulan nas innahu lamura'in, menghindari ucapan orang bahwa dia itu riya. Nah, begini loh misalnya, Mas, sampean dulu rajin jamaah kok sekarang enggak? Enggak, saya sholat di rumah aja. Kalau saya ke musola takut dibilang riya. Kok di musola dibilang riya? Kok sekarang enggak pernah sedekah lagi? Enggak, saya takut dibilang riya, saya enggak usah sedekah lah. Kok enggak pernah jamaah? Karena takut dibilang riya, saya enggak usah jamaah lah, di rumah aja. Dia meninggalkan jamaah, dia meninggalkan sedekah hanya gara-gara takut dibilang riya. Lah, itu aslinya tujuan setan yaitu. Aslinya tujuan setan yaitu supaya orang meninggalkan kebaikan yang dia lakukan dengan alasan yang dicari-cari tadi. Innahu lamura'in. Li'anna tadhiral amal, karena sesungguhnya membersihkan amal min naza'ati syaitan, dari gangguan setan, bil kulliyati, dalam keseluruhan, muta'adziron, itu sangat sulit. Falau waffaqna, maka seandainya kita mensyaratkan al ibadah alal kamali, nunggu bisa sempurna, la ta'adzaral istighalu bi syai'in, maka sulit minal ibadah itu, wadzalika yujibul butalah. Kalau kayak gitu ya siap-siap nganggur. Maksudnya begini, kalau kita ibadah nunggu bisa sempurna, maka sampai mati ya nggak bakalan ibadah. Ya wes bisanya kita begini, wes sholat bisanya begini, wes jalani aja. Kalau nunggu bacaan Fatihah saya bagus, saya baru sholat, sampai mati nggak bakalan sholat. Saya mau sedekah ntar, kalau udah kaya sampai mati nggak bakalan sedekah. Wong sampai mati kayaknya nggak ada model kaya. Nah, ya wes ada-adanya, punyanya 10.000 dibagi 2.000, ya wes itu sedekah. Mampunya kita begitu. Kita sholat nggak bisa khusyuk, ya
wah saya kalau sholat nggak bisa khusyuk, nggak usah sholat. Kapan? Imam Ali yang mantunya Rasul pernah dites saja nggak bisa khusyuk, apalagi model kayak kita ya. Kita nih, apalagi sholat maghrib ya, yang bocil-bocil banyak. Kita baru Allah, di belakang ada yang ada yang teriak, suara si Patil, saya melin. Wes lah, mau lupa mau enggak, wes pokoknya yang penting wayahnya maghrib, wayahnya isya, isya. Mau sempurna enggak itu urusan nanti, yang penting perintahnya dijalani. Nah kalau nunggu gak bakalan sampai mati, gak bakalan bisa sempurna model-model kayak kita begini. Allati hiya aqsa gharadus syaitan. Lah inilah tujuan utamanya setan ya ini, supaya orang itu gak sholat, gak jamaah, gak sedekah dengan alasan wah saya gak jamaah, wong saya sholatnya masih begini kok. Nah, kadang kan ada orang yang orang itu memang nggak sholat lah. Ketika diajak sholat alasannya wah saya belum bisa bersih, sampai mati nggak bakalan bersih. Ya kita sholat ini dalam rangka tujuan untuk sedikit-sedikit membersihkan. Lah kalau nunggu bersih kapan? Terus pokoknya bisanya takbir. Saya nggak bisa baca Fatihah ya, pokoknya bisanya takbir aja terus dari awal sampai akhir. Wong bisanya itu. Walidza qala ba'dhum, maka itu dikatakan oleh sebagian siru ilallah urjan wa makasira. Siru, mengabdilah kepada Allah, urjan walaupun pincang, wa makasira dan rusak. Maksudnya begini loh, kita tetaplah sholat walaupun sholat kita nggak bisa khusyuk, tetaplah kita sedekah walaupun sedekah kadang yo enggak ikhlas. Yowes yang penting sedekah, mosok dari kesekian sedekah 1000 gak ada yang ikhlas nih. Lah kalau nunggu ikhlas, kapan ikhlasnya? Gak ikhlas. Misalnya ya kita punya uang 20 mau sedekah 5.000, 5.000. Ntar bang saya tinggal 95 dong. Gak jadi sedekah. Yowes pokoknya niatin sedekah. Mau ikhlas mau enggak, wes pokoknya niatnya sedekah. Mau sholat, mau khusyuk mau enggak, wes sholat. Mau kadang sholat subuh bisa 3 rakaat, biarin. Masih ngantuk ya. Dikiranya baru 2, masih berdiri lagi. Begitu tahiyat tadi 2 atau 3 ya. Masa sholat subuh 3 lah bodoh. Salam. Udah begitu aja. Yang penting kita jalani tugas aja. Lah ibarat kita ini jadi karyawan. Kita ini kan anak buahnya Allah kan ya. Hambanya Allah. Kalau disuruh jalani masalah itu, tugas yang ditugaskan itu sempurna atau enggak, itu kan urusan nanti. Kerjain, masalah bagus enggak urusan nanti. Lah di situ dikatakan siru ilallah urjan. Tetaplah ngabdi pada Allah walaupun enggak bisa bagus ngabdinya. Yang bisa sempurna cuma Rasulullah. Lah kalau model kayak kita ya segini sebisa-bisanya. Sholat dalam pikiran ya masih ngebayangin, ya Allah ntar domelin bos gak ya udah 2 minggu gak masuk. Ya udah biarin deh, memang kita ya begitu. Lagi sholat Allahu Akbar. Tadi perasaan dari rumah bawa galon 20, kok tinggal 15, yang 53 kemana? Ya biarin. Ya memang kita itu begitu. Lah mau nunggu bersih, kapan bersihnya gak bakal. Cuman dapat 1 makalah ya, masih kurang 2 baris. Wa qala Imam Syafi'i, dan berkatalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man ta'allamal Qur'an azumat qimatuhu. Man siapapun ta'allama yang belajar Al-Qur'an azumat maka mulialah qimatuhu, kehormatannya. Wa man ta'allamal fiqha, dan ia belajar fikih nila qadruhu maka akan diperoleh derajatnya. Wa man katabal hadisa, dan siapa mencatat hadis yang hujjatuhu
maka kuatlah dalilnya, hujjahnya. Wa man ta'allama al-hisab, dan ia belajar ilmu matematika, ilmu berhitung. Jazila ra'yuhu, maka cerdaslah pemikirannya karena diajari untuk mikir. Wa man ta'allamal arabiyyata, dan ia belajar sastra Arab. Raqqa tabahu, maka akan lembut perangainya. Wa man lam yasun nafsahu, dan siapa tidak bisa menjaga dirinya, lam yanfa'hu ilmuhu, tidak manfaat ilmunya. Itu di penutupnya, lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmu. Orang berilmu tapi nggak bisa jaga diri, maka ilmunya nggak ada gunanya. Ngajarin orang jangan gampang marah, begitu pulang sendalnya hilang, orang semua sholat domelin. Iya kan? Ngajarin ngaji jangan marah. Begitu pulang sendalnya hilang, orang semua sholat domelin. Siapa yang ambil sendal saya? Mending sendal bagus, sendal jepit swallow 15.000 digeger. Wal maqalatur rabi'atu wal ishrun, maqalah yang ke-24. Wallahu a'lam bissawab.